Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan. Salah lagi, ya Allah. Oke, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Pareji dengan NIM 190201118 dari kelas PRN Safety Akademi Migas Balongan. Saya di sini akan menjelaskan tentang letak geografis ekosistem dari Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan. Taman nasional ini yang juga dikenal sebagai TNTP adalah salah satu taman nasional yang terletak di Pulau Kalimantan. Kawasan ini mempunyai luas 415.000 hektar. Nah, kawasan ini juga menjadi rumah untuk berbagai jenis flora dan fauna serta memiliki panorama alam yang indah. Pesona tersebut menjadi keunikan tersendiri di Taman Nasional ini, sehingga mampu menarik para wisatawan berbagai kegiatan maupun yang dilakukan di Taman Nasional ini. Nah, ini juga bisa dibaca kawasan Taman Nasional juga merupakan kawasan suaka marga satwa Sampit seluas 205.000 hektar yang ditetapkan oleh pemerintahan kolonial Belanda melalui Beslit Gubernur Jenderal nomor 39 pada tahun 18 Agustus 1937. Ya. Kemudian pada tahun ini juga tahun 41-nya kawasan ini terdaftar sebagai suaka alam seluas 205.000 hektar dan suaka alam Kota Waringin seluas 100.000 hektar. Sejak dari zaman Belanda, tujuan pembentukan suaka alam ini adalah tempat tinggal untuk perlindungan orang utan dan bekatan. Nah, ini letak geografisnya. Di sini nih ada Pangkalan Bun, sekitar ada Simpang Sababi, Sampit. Nah, di dekat Taman Nasional ini juga ada Sembagau National Park di Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Nah, ini tempat perlindungan untuk orangutan dan bekantan. Ya ini nih kalau dari luasnya tuh dikelilingi oleh dari daerah-daerah Segintong, Pembuangan, Tanjung ini, Boeng, semua inilah bisa dilihat dari gambar ini. Nah, untuk tipe ekosistem yang di Taman Nasional ini itu ya tipe akuatik. Kenapa akuatik? Karena kebanyakan sungai dan rawa. Dari hutan daratan rendah, ya benar, hutan hujan tropis, hutan rawa air tawar, mangrove, hutan pantai atau hutan sekunder. Nah, letak Taman Nasional ini berada di ketinggian 100 mdpl dan merupakan rumah bagi satwa endemik dan yang dilindungi seperti orangutan, bekantan, lutung merah, beruang, kancil, dan kucing hutan. Dan terdapat juga 200 jenis burung, 38 jenis mamalia, hewan liar, dan jumlah flora yang didiami Taman Nasional ini. Dan Taman Nasional ini juga adalah tempat pertama untuk rehabilitasi orang utan di Indonesia. Ini tempat paling pertama yang ada di Indonesia. Nah, ini nih ekosistemnya karena banyak air lah, bisa dibilang air lah, biar nggak ribet air. Ini hutan juga dikelilingin air, jadi bisa dibilang ekosistem akuatik. Nah, populasi yang mendiami Taman Nasional ini itu ada flora dan fauna. Nah, salah satu jenisnya ini jenis flora, nah cukup beragam nih ini dan menyesuaikan dengan vegetasi yang terdapat di Taman Nasional ini. Seperti yang di wilayah hutan Keranggas, tumbuhan yang banyak sekali ditemukan di hutan Keranggas itu adalah hutan pemakan serangga. Tumbuhan pemakan serangga, yaitu seperti kantong semar. Nah, sementara di sekitar hutan rawa air atau di sekitar sungai didominasi oleh tumbuhan kayu dari paku-pakuan, perdu sampai ini.
pada area hulu sungai juga terdiri atas rawa rumput yang floranya mendominasi dalam Pandanus sp atau bakung seperti Crinum sp. Lalu di hutan bakau ditemukan tumbuhan nipah. Sedangkan di pesisir pantai ditumbuhi jenis Pandanus casuarina, Cassaelova, serta Brinktonia. Banyak tuh jenis-jenis pohon juga yang lain yang dapat ditemui seperti meranti, gaharu. Ya, katanya gaharu tuh pohon dari surga. Entah itu benar atau enggak. Keruing, cengkuang, ramin, gelentung, kayu lahan, dan kayu ulin. Nah, kalau faunanya itu yang terdapat yang bisa ditemukan di TNTP ini salah satunya bekantan yang bisa dijumpai di sepanjang area Taman Nasional ini. Nah, satwa ini memiliki jumlah banyak dan selalu keluar di pagi hari dan di sore hari untuk mencari makan. Dan bekantan juga ada juga orangutan menjadi satwa yang banyak menarik perhatian di Taman Nasional ini. Pada waktu tertentu, para ranger akan memberi makanan orangutan sehingga pengunjung bebas mengamatinya. Ranger itu seperti kayak penjaganya, kayak juru kunci lah. Nah, budget allocation. Selain itu, Tanjung Puting juga menjadi habitat primata yang dilindungi seperti begatan, oak Kalimantan, orang utan Kalimantan, dan beruang madu. Nggak hanya kayak cuma bekatan doang, tapi di sini juga menjadi rumah bagi jenis mamalia air seperti dugong atau duyung dan lumba-lumba. Tuh. Reptil juga ada nih yang biasa menghiasi di Taman Nasional ini. Banyak seperti beberapanya tuh di antara laba-laba, buaya singyulong, dan buaya muara. Tercatat ada 200 jenis burung yang hidup di wilayah TMPP. Salah satunya spesies burung yang dimenghuni adalah sebagai termasuk 20 jenis burung langka di dunia. Ya, burung itu salah satunya itu sandang lawe atau bisa dituin bahasa latinnya Ciconia stromi. Tidak hanya itu juga ada koloni burung grid alba yang seperti Anagia melanogaster, ya bisa dibaca lah ini. Ini contohnya nih. Ini dari sebelah ini ada fauna, nah sini ada flora fauna. Nah, tuh, tuh. Manfaat ekosistem itu beberapa manfaat dari ekosistem ini antara lain sebagai sumber makanan bagi manusia ataupun hewan. Nah, dan bisa juga menjadi sebagai pengontrol iklim di dunia seperti kayak menjadi pembangkit listrik, tenaga angin, tenaga pasang surut. Nah, ancaman itu sebenarnya satu karena orang hutan bisa punah, mengancam populasi orang hutan yang ada di sini. Karena setiap tahunnya turis tuh makin meningkat kunjungan di Taman Nasional ini. Karena semakin banyak pengunjung dan itu juga semakin mendatangkan ketidaknyamanan bagi spesies yang tinggal di Tanjung Pinang ini, Tanjung Puting, tuh tuh kayak kedatangan turis juga berdampak pada meningkatnya jumlah kelotok kapal tradisional warga Kalimantan yang bisa menciptakan beban sungai, polusi udara dari suara knalpot kapal itu. Nah, ini sama lagi tuh banyak yang buang sampah sembarangan ke sungai. Ya, itulah kayak Jadi kita tuh harus benar-benar memelihara lah untuk agar tidak punah, tidak merusak alam juga. Tuh ini contohnya orang hutan. Yang tadi itu bekantan. Ini orang hutan. Nah, ini nih ya sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.